di antara hal yang disepakati di kalangan ahlu sunnah wal jamaah adalah manusia tidak mampu melihat Allah di dunia dengan kedua matanya karena keterbatasan matanya. Kemampuan melihat itu sangat terbatas. Makanya ketika Nabi Musa mencoba melihat Allah, ia tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa bihi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah, kita tiba pada kajian kitab At-Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Kita melanjutkan bab yang keempat, hadis yang tersisa dari bab yang keempat. Hadis yang keempat atau hadis yang tersisa dari bab yang keempat, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena pada bab yang keempat itu ada 5 ayat yang dikutip oleh Imam Bukhari terkait ilmu gaib yang hanya dimiliki oleh Allah. Kemudian hadis pertama dari bab yang keempat yang telah kita ambil pada kesempatan yang lalu terkait hadis tentang mafatihu ilmil ghaib, kunci atau 5 kunci ilmu ghaib. 5 kunci ilmu ghaib. Kemudian ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang belum sempat kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada malam hari kali ini dengan meminta pertolongan Allah dan taufik dari Allah, kita kembali memanjakan telinga kita, pendengaran kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis yang terakhir dari bab yang keempat, Imam Bukhari meletakkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyebutkan di sini meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menuturkan, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Artinya Aisyah menuturkan dan menyatakan, barang siapa yang memberitahumu bahwasanya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya, maka orang tersebut faqad kadzab, maka ia telah berdusta. Namun kadzaba dalam bahasa Arab itu sendiri ada 2 makna. Kalau kita lihat kadzaba di sini ada 2 makna. Yang pertama maknanya adalah berbohong, menyatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta. Kemudian yang kedua adalah bermakna keliru atau salah. Jadi maksud dari perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya siapa yang mengabari engkau bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah melihat Tuhannya, maka ia telah kadzab, berdusta, dan bisa juga dimaknai keliru, dan dua-duanya sejalan. Baik, kemudian wa huwa yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman la tudrikuhul absar, dan Allah Jalla Jalaluhu itu tidak mampu diliputi oleh penglihatan. Artinya penglihatan kita tidak mampu melihat seluruh sisi Allah Ta'ala. Itu makna dari idrak. Idrak itu adalah levelnya di atas melihat.
Jadi kalau dalam bahasa Arab, ru'yah itu melihat dari satu sisi. Tetapi idrak itu meliputi dari semua sisi. Di dalam ayat ini, Allah dengan tegas menyebutkan la tudrikuhul absar. Pandangan atau penglihatan tidak mampu meliputi Allah ketika melihat Allah Ta'ala. Baik, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengambil dalil dari ayat ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melihat Tuhannya. Kemudian beliau mengatakan pula, wa man haddatsaka annahu ya'lamul ghaiba faqad kadzab. Barang siapa yang memberitahumu bahwasanya Nabi Muhammad mengetahui perkara yang gaib, faqad kadzab, juga ia telah berdusta atau keliru. Ini dengan tegas pernyataan dari istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antara segelintir para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu la ya'lamul ghaiba illallah. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Ta'ala. Kita mengulang kembali makna dari gaib itu sendiri. Makna dari gaib itu sesuatu atau perkara yang tidak dilihat. Yang tidak dilihat itu gaib, tidak ada atau tidak hadir di hadapan kita. Itu sesuatu yang gaib. Kemudian sebagian ulama memperluas maknanya dengan menyebutkan bahwasanya gaib itu sesuatu yang tidak dipanca indrai. Sesuatu yang tidak dipanca indrai, didengar atau dilihat atau dirasakan dan seterusnya. Baik, itu terkait hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, di sini Syekh Abdullah Al-Ghanaiman rahimahullahu taala beliau menyebutkan alasan atau sebab kenapa Aisyah radhiyallahu taala anhu atau anha menyebutkan pernyataan atau mengeluarkan pernyataan ini. Disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha pernah bertemu dengan Ka'ab. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kami ini dari keturunan atau suku Banu Hashim, kami mengatakan bahwasanya, ini perkataan Ibnu Abbas, inna Muhammadan ra'a rabbahu marratain, bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah melihat Tuhannya 2 kali. Fakabbara Ka'bun, kemudian Ka'ab mendengar pernyataan Ibnu Abbas langsung mengucapkan takbir Allahu Akbar. Wa qala innallaha qasama ru'yatahu wa kalamahu baina Musa wa Muhammad. Allah Ta'ala membagi penglihatan dan bicaranya antara Musa dan Muhammad. Artinya Allah memberikan 2 hal ini dan diberikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Fakallama Musa marratain. Allah mengajak bicara Nabi Musa 2 kali. Wa ra'ahu Muhammadun marratain. Dan Nabi Muhammad melihat Allah 2 kali. Qala Masruq fadakhaltu ala Aisyah. Kemudian ada seorang yang bernama Masruq kemudian menghadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hal ra'a Muhammadun rabbahu, apakah Nabi Muhammad itu pernah melihat Tuhannya? Kemudian Aisyah menjawab dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Kata Aisyah, barang siapa yang memberitahumu bahwasanya Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya, faqad kadzab, maka ia telah keliru atau berdusta. Nah, ini yang menjadi akar perbedaan pendapat di kalangan ulama setelahnya. Ada terjadi perbedaan pendapat antara 2 sahabat yang mulia. Yang pertama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang tidak diragukan lagi keilmuannya, di mana beliau Ibnu Abbas ini salah seorang dari ulamanya para sahabat, memiliki keluasan dalam ilmu tafsir, walaupun beliau ketika
belum dikhitan atau ketika Nabi wafat beliau masih kecil. Ada yang menyebutkan masih belum dikhitan atau baru saja dikhitan. Artinya masih kecil sekali Ibnu Abbas, Nabi sudah meninggal. Akan tetapi Ibnu Abbas memiliki semangat yang luar biasa dalam menimba ilmu dan mencari ilmu dari sahabat-sahabat senior. Sehingga beliau dikenal di kemudian hari menjadi ulama di kalangan para sahabat Nabi SAW. Dan Ibnu Abbas ini juga di antara keistimewaannya, beliau pernah didoakan langsung oleh Nabi SAW. Allahumma allimhu ta'wil wa Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan ia faqih, faham terhadap agama ini, dan ajari ia takwil. Takwil di sini diartikan dengan tafsir. Makanya banyak sekali perkataan Ibnu Abbas terkait tafsir ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Artinya bukan sembarang sahabat. Beliau didoakan Nabi SAW. Doa Nabi adalah doa yang mustajab. Akan tetapi di lain sisi Ibnu Abbas juga merupakan pemuda atau sahabat yang semangat mencari hadis-hadis Nabi SAW dari sahabat-sahabat senior. Makanya beliau mencapai derajat sebagai ahli tafsirnya atau ulamanya para sahabat Nabi SAW. Begitu pula Aisyah radhiyallahu taala anha. Keilmuannya tidak diragukan. Beliau seorang wanita belia yang dididik langsung oleh Nabi SAW. Bahkan beliau meriwayatkan sebagian hadis yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Alasannya karena beliau membersamai Nabi SAW di dalam rumahnya atau di dalam kediamannya, di mana sahabat-sahabat yang lain tidak melihat Nabi SAW di luar dari kecuali di luar rumah beliau. Adapun di dalam rumah beliau, bagaimana sholat Nabi, bagaimana wudhu Nabi, bagaimana ibadah Nabi selama berada di dalam rumah, bagaimana perlakuan Nabi kepada istri-istrinya, itu diriwayatkan oleh istri-istri Nabi SAW. Dan paling banyak meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya kita dihadapkan pada dua pendapat sahabat radhiyallahu taala anhuma yang sama-sama tidak diragukan lagi keilmuan mereka. Nah, para ulama menyebutkan di sini terkait perbedaan pandangan antara pendapat Ibnu Abbas dengan pendapat Aisyah. Pendapat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW pernah melihat Allah Ta'ala sebanyak 2 kali. Tetapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengingkari bahwasanya Nabi pernah melihat Tuhannya. Nah, di sini para ulama sekali Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka mencoba mengkomparasikan, mereka mencoba menggabungkan antara dua pendapat ini. Sebagian menilai dua pendapat ini memang tidak bisa digabungkan, sehingga sebagian merojihkan, menguatkan pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagian yang lain menemukan titik temu dari dua pendapat ini. Pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu terkait Nabi melihat Allah Ta'ala bukan dengan kedua matanya, akan tetapi biqalbihi, dengan hatinya. Ada pula ulama yang menyebut bahwasanya di antara hal yang disepakati di kalangan ahlu sunnah wal jamaah adalah manusia tidak mampu melihat Allah di dunia dengan kedua matanya karena keterbatasan matanya. Kemampuan melihat itu sangat terbatas. Makanya ketika Nabi Musa mencoba melihat Allah, ia tidak mampu. Lantas di mana Nabi SAW melihat Allah? Ketika malam Isra dan Mi'raj. Para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan kedua matanya. Dengan hatinya dan bukan dengan kedua matanya. Kemudian ada riwayat yang lain yang menyebutkan ketika Nabi ditanya apakah beliau melihat Allah di malam Mi'raj tersebut, beliau mengatakan nurun anna arah.
atau anni arahu, cahaya dan aku tidak melihat Allah. Atau yang Nabi lihat adalah cahaya yang menengahi antara beliau dengan Allah Ta'ala di malam Mi'raj. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melihat dengan hatinya dan bukan dengan raganya. Karena raga manusia tidak mampu memandang wajah Allah saat ini di dunia. Di akhirat nanti Allah akan berikan tambahan kemampuan untuk melihat wajahnya yang maha indah di dalam surga Allah. Dan itu dalam bentuk kesempurnaan bersatunya roh dan jasad kita secara sempurna. Adapun saat ini jasad dan roh kita masih belum sesempurna ketika nanti di akhirat nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya bisa dikomparasikan antara pendapat Ibnu Abbas dengan pendapat Aisyah. Artinya yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas adalah penglihatan Nabi melihat Allah dengan hatinya. Adapun yang diingkari oleh Aisyah di sini adalah Nabi melihat Allah dengan penglihatannya atau kedua mata beliau. Artinya ada titik temu di situ. Ada titik temu. Yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas adalah Nabi melihat Allah dengan hatinya. Yang diingkari oleh Aisyah adalah Nabi melihat Allah dengan kedua matanya. Artinya di situ berbeda memang, beda pendapat tersebut ketemu titik terangnya di mana yang diingkari oleh Aisyah adalah Nabi melihat Allah dengan kedua matanya. Sedangkan Ibnu Abbas tidak menetapkan bahwasanya Nabi melihat Allah dengan kedua matanya, tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah dengan hatinya. Baik, ini sedikit contoh adanya perbedaan dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah yang jumlahnya itu sangat sedikit. Dan jikapun ada itu terkait dalam detail-detail kecil. Bukan dalam usul, dalam hal yang besar dan pokok serta fundamental. Tidak ada perselisihan terkait hal yang bersifat pokok atau usul atau fundamental terkait akidah. Ini adalah pecahan atau bahasan detail terkait ru'yah. Kedua-duanya menetapkan ru'yatullah. Allah itu nanti bisa dilihat. Berseberangan dengan pendapat kelompok Mu'tazilah yang mereka memandang bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat sama sekali di dunia maupun di akhirat. Mereka berdalilkan dengan ayat yang tadi, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, dan Allah itu tidak mampu diliputi oleh penglihatan kita. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha tentang masalah ru'yatullah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, bisa dipahami atau terlalu dalam? Bisa dipahami, bisa ditangkap. Baik. Baik, kita lanjut ke bab yang berikutnya saja. Bab yang berikutnya jemaah sekalian, bab yang kelima. Bab yang kelima ini insya Allah tidak sulit. Bab yang kelima, Imam Bukhari meletakkan atau mengutip sepenggal ayat suci Al-Quranul Karim, kemudian satu hadis dari Nabi SAW. Beliau menyebutkan di sini bab yang kelima, babu qaulillahi ta'ala as-salamul mu'min. Bab firman Allah Ta'ala as-salamu al-mu'min. As-salam dan al-mu'min merupakan dua di antara asma'ullahil husna. Namun tadi ada yang kelupaan. Kaitan atau korelasi antara hadis Aisyah dengan bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari tentang ilmu gaib yang hanya dimiliki Allah terletak pada penggalan yang kedua. Bukan terkait dengan penggalan yang pertama.
ada dua penggalan, ada dua pernyataan dari hadis Aisyah sebelumnya, yaitu yang pertama, barang siapa yang menyatakan bahwasanya atau memberitahumu bahwasanya Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya, maka ia telah keliru atau telah berdusta. Baik, ini penggalan yang pertama. Pernyataan yang kedua, dan inilah maksud dari Imam Bukhari meletakkan hadis Aisyah ini, karena ini berkaitan dengan bab yang diletakkan beliau, yaitu barang siapa yang menyatakan atau memberitahumu bahwasanya Nabi Muhammad mengetahui perkara gaib, maka ia telah berdusta atau telah keliru. Dan inilah pernyataan yang kedua, inilah wajhus syahid, letak pendalilan yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik, adapun bab yang kelima adalah bab terkait dua nama Allah taala, yaitu As-Salamu dan Al-Mu'min. Baik, As-Salam dimaknai sebagai As-Salimu min kulli naqsin wa aibin, yaitu zat atau Tuhan yang selamat atau yang bersih dari segala kekurangan dan aib. Itu makna dari As-Salam. Makna dari As-Salam. Ada pendapat lain atau ada definisi lain terkait As-Salam, yaitu dialah yang namanya diucapkan oleh manusia untuk mengucapkan salam di antara sesama mereka. Jadi ketika kita mengucapkan Assalamu alaikum, maka As-Salam di sini adalah nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Kita mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka As-Salam di sini adalah nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan atau menyebutkan bahwasanya As-Salam itu sendiri memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah as-salamah, keselamatan. Ada makna yang lain yaitu tahiyyah, ucapan selamat. Dan yang ketiga adalah nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Jadi as-salam itu sendiri ada 3 penggunaan. Yang pertama itu memiliki makna keselamatan. Yang kedua memiliki makna ucapan sapaan atau ucapan selamat atau sapaan. Kemudian yang ketiga, ia adalah nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Baik, pengucapan As-Salam ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ. Dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang menyampaikan kepada kalian Assalam dan seterusnya. Assalam di sini mengambil makna 2 yang pertama tadi, keselamatan, dan yang kedua adalah sapaan. Baik, kemudian yang lebih kuat atau lebih tepat dari ucapan kaum muslimin, sapaan kaum muslimin, yaitu berupa Assalamu alaikum ini, apakah ia adalah kalimat sapaan atau keselamatan ataukah nama dari nama-nama Allah? Di sini Syekh Abdullah Al-Ghunaiman merajihkan atau menguatkan, kata beliau, fas-sawabu anna salama ismun min asma'illahi ta'ala. Yang lebih tepat, as-salam dalam tahiyat kita, dalam ucapan sapaan sesama kaum muslimin, itu adalah nama dari nama-nama Allah. Nama dari nama-nama Allah. Dan kata beliau, ketika kita mengucapkan as-salam itu, maka ada 3 makna atau 3 hal yang terkandung dalam ucapan kita. Yang pertama, kata beliau, terdapat zikru ismillahi ta'ala,
terdapat pengucapan nama dari nama-nama Allah, yaitu Assalam. Kemudian yang kedua, ketika seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya, selain atau di samping ia mengucap nama Allah, yang kedua ada i'lamul muslimi alaihi annahu musalimun lahu la yanaluhu minhu adza. Ada isyarat, ada kode dari dirinya kepada saudaranya bahwasanya ia tidak akan mengganggu atau melakukan sesuatu yang mengganggu saudaranya. Karena ia mengucapkan nama Allah yang bermakna kemaha selamatan Allah dari segala sifat aib ataupun kurang. Dan bermakna juga bahwasanya dirinya tidak ingin mengganggu saudaranya sesama muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah talabus salamati wal khairi lahu. Yang ketiga ada harapan dan doa dari orang yang mengucapkan assalamualaikum kepada saudaranya bahwa ia mengharapkan saudaranya tersebut mendapatkan keselamatan melalui nama Allah Assalam. Itu tiga hal tadi ketika seorang muslim mengucapkan assalamualaikum. Seorang muslim mengucapkan assalamualaikum kepada saudaranya, ada tiga hal, tiga unsur yang ada pada salamnya. Yang pertama, ia mengucap dan mengingat nama Assalam, merupakan nama dari nama-nama Allah. Yang kedua, ia mengabarkan dan mengisyaratkan atau memberikan pesan tersirat kepada saudaranya bahwasanya dirinya tidak berniat memberikan gangguan kepada saudaranya. Kemudian yang ketiga, ia mengharapkan saudaranya mendapatkan keselamatan dan kebaikan. Dan itulah nanti juga ucapan sapaan penduduk surga. Ucapan atau sapaan penduduk surga. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Itu terkait makna atau nama Assalam. Dan faidah terkait ucapan assalamualaikum yang diucapkan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Adapun al-mu'min di sini maka ada sekitar dua pendapat. Al-mu'min ada sekitar dua pendapat terkait makna dari nama Allah Al-Mu'min. Yang pertama, tafsiran yang pertama adalah dialah yang membenarkan orang-orang yang tulus dengan apa yang diusahakan oleh orang-orang yang tulus tersebut. Di sini disebutkan al-musaddiqul ladzi yusaddiqus shadiqina bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihim. Dialah yang membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang tulus dari usaha mereka untuk menunjukkan ketulusan mereka. Baik, itu terkait makna yang pertama. Itu terkait makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah dia yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Al-mu'min dia yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Baik, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada sekitar atau mengumpulkan ada sekitar 6 pendapat terkait makna al-mu'min. Makna al-mu'min yang pertama adalah dialah Allah yang memberikan rasa aman kepada manusia bahwasanya dia tidak akan memberikan kezaliman, berbuat kezaliman sedikit pun kepada mereka. Kemudian makna yang kedua adalah dia yang memberikan perlindungan. Perlindungan. Kemudian pendapat yang lain di kalangan ulama adalah dia yang membenarkan orang-orang beriman ketika mereka mentauhidkannya. Dan yang keempat adalah dia
yang menyaksikan atau bersaksi tentang kemahaesaan dirinya. Dan yang kelima adalah dia yang memberikan janjinya atau menjadikan janjinya kepada hamba-hambanya menjadi kenyataan. Itu makna dari al-mu'min. Yang keenam, dia yang menjadikan persangkaan hamba-hambanya menjadi kenyataan. Itu makna, enam tafsiran dari makna al-mu'min. Dan dia, lanjutan dari yang keenam, dia tidak mengecewakan harapan hamba-hambanya. Itu dibalik makna al-mu'min. Sebagaimana kami sebutkan mungkin di sini atau di tempat lain, bahwasanya penerjemahan nama-nama Allah Ta'ala itu atau pemindahan makna ke dalam bahasa lain terkait nama-nama Allah itu tidak bisa sepenuhnya memenuhi hak nama Allah tersebut. Jadi ketika Ar-Rahman yang Maha Pengasih, sebenarnya masih ada sisi-sisi lain, makna-makna lain yang belum tertunaikan di balik kata terjemahan Maha Pengasih. Karena masih ada hal-hal yang lain belum tersampaikan, belum terpenuhi di balik nama atau terjemahannya tersebut. Begitu pula al-mu'min, al-salam, itu masih banyak penerjemahan yang belum bisa menyeluruh atau mencakup makna keseluruhan dari bahasa Arab atau dari nama dan nama-nama Allah yang husna. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala setelah mengutip atau menukil ayat suci Al-Quran sebagai judul dari bab yang kelima, beliau menyebutkan satu hadis Nabi SAW di mana Syafiq bin Salamah mengatakan bahwasanya qala Abdullah berkata, Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang dulu pernah hijrah ke negeri Habasyah. Artinya sahabat yang sudah lama menyatakan diri masuk Islam dan bergabung ke barisan kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunna nusalli khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa naqulu assalamu 'ala Allah." Kami pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mengucapkan assalamu 'ala Allah. Assalam atas Allah atau assalam untuk Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengatakan atau menjawab atau memberikan komentar, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah lah assalam. Abdullah bin Mas'ud bersama teman-temannya mengucap setelah sholat assalamu ala Allah, keselamatan atau assalam atas Allah. Kemudian Nabi membenarkan dan membetulkan bahwasanya assalam itu sendiri adalah Allah. Assalam itu sendiri adalah Allah. Kemudian beliau melanjutkan, innallaha huwas salam walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Akan tetapi yang benar ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat diartikan sebagai ucapan selamat, keselamatan untuk Allah Ta'ala. Wassalawatu wattayyibat, dan salawat serta kebaikan-kebaikan. Maksudnya di sini adalah kita menyucikan Allah dari segala sifat buruk dan sifat aib serta sifat kurang dari Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah terkait hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Beliau menjelaskan makna dari nama Allah As-Salam dan Al-Mu'min. As-Salam dan Al-Mu'min, di mana beliau memberikan tafsiran dari makna As-Salam itu adalah nama di antara nama-nama Allah Ta'ala dengan membawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala
anhu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait hadis dari bab yang kelima. Hadis dari bab yang kelima. Baik, kita lanjut ke bab yang berikutnya. Bab qaulillahi ta'ala malikin nas. Bab qaulillahi ta'ala malikin nas. Bab firman Allah Ta'ala malikin nas. Pemilik manusia. Pemilik manusia. Kemudian di sini Syekh Abdullah Ghunaiman rahimahullahu taala menyebutkan di sini bahwasanya Al-Malik, nama Al-Malik. Al-Malik satu di antara nama-nama Allah. Artinya kata beliau adalah al-mutasarrifu bil asya'i hasaba iradatihi wa masyiatihi. Dialah yang berbuat sekehendaknya, sesuai dengan keinginannya dan kehendaknya. La radda li amri, tidak ada yang mampu menolak atau menahan kehendaknya ataupun perintahnya. Wala mu'aqqiba li hukmi, dan tidak ada yang mempertanyakan atau meminta pertanggungjawaban atas setiap keputusannya. Itu makna dari Al-Malik. Al-Malik, maha memiliki, maha memiliki atau maha menguasai. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait nama Al-Malik yang dibawakan oleh Imam Bukhari pada bab yang ke-6 ini. Pada bab yang ke-6. Artinya salah satu nama Allah yang wajib kita tetapkan adalah Al-Malik, yang maha menguasai atau yang maha memiliki. Baik, kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala pada bab yang ke-6 ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, yaqbidullahu al-arda yaumal qiyamati wa yatwis samaa'a biyamini. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu anal malik. Kemudian Allah mengatakan, akulah Al-Malik, yang maha menguasai atau maha memiliki. Aina mulukud dunya, mana itu raja-raja dunia. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada 3 perbedaan mendasar terkait kepemilikan Allah Ta'ala dengan kepemilikan makhluk. Siapapun makhluknya, termasuk sekaliber raja sekalipun, ada 3 perbedaan mendasar yang membedakan antara kepemilikan Allah dengan kepemilikan manusia. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepemilikan Allah itu mutlak. Kepemilikan Allah itu bersifat mutlak. Artinya bersifat mutlak adalah Allah Ta'ala memiliki kepemilikan tersebut tidak ada awalnya. Allah memiliki sifat memiliki atau sifat memiliki Allah itu, kepemilikan Allah itu sudah ada sejak dahulu kala. Sudah ada sejak Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, bahkan sebelum menciptakan alam semesta ini. Allah memiliki sifat memiliki dan mempunyai nama Al-Malik. Adapun manusia, ia memiliki sesuatu setelah sebelumnya belum memilikinya. Memiliki rumah sebelumnya belum memiliki rumah. Memiliki kerajaan sebelumnya tidak memiliki kerajaan, baru kemudian memiliki kerajaan dan bergelar raja. Adapun Allah Ta'ala, kepemilikan Allah bersifat mutlak dan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dan Allah memiliki nama Al-Malik sejak dahulu kala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kepemilikan Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Selain Allah memiliki kepemilikan mutlak,
Allah juga kepemilikannya tidak berbatas. Adapun manusia, sehebat apapun dia, seluas apapun kepemilikan dan kekuasaannya, itu ada batasnya. Ada batasnya. Batasnya tersebut berupa bisa jadi usianya tutup usia, selesai juga kepemilikannya, atau ada yang merampasnya. Ada yang merampasnya, maka berakhir juga kepemilikannya. Berakhir juga kepemilikan raja tersebut atau kepemilikan manusia tersebut. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepemilikan Allah itu tidak ada yang mempertanggung atau meminta pertanggungjawaban. La radda li amri. Tidak ada yang mempertanyakan keputusan perbuatan Allah terkait apa yang dimilikinya. Tidak ada yang mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban kepada Allah terkait apa yang ia lakukan terhadap kepemilikannya. Adapun manusia, adapun pemilik, adapun raja di dunia, ia bisa saja dimintai pertanggungjawaban oleh rakyatnya. Bisa saja seorang pemimpin dilengserkan oleh bawahannya atau rakyatnya, dan seterusnya. Adapun kepemilikan Allah itu mutlak, tidak berbatas, dan tidak ada yang meminta pertanggungjawaban Allah Ta'ala. Kalau kita memahami perbedaan mendasar ini yang tidak terbantahkan, dan ini sesuai dengan fakta yang ada, maka kita akan paham kemana kita meminta. Kita akan sadar kemana kita meminta segala sesuatunya. Niscaya kalau kita betul-betul paham hal ini, kita tidak akan kelain hati. Kita tidak akan berbuat kesyirikan apapun dalih alasannya. Entah itu kesyirikan berupa perantara, dengan mengambil perantara antara diri kita dengan Allah Ta'ala, ataupun kesyirikan berupa meminta langsung kepada makhluk yang tentunya kepemilikannya sangat-sangat terbatas. Baik, itu terkait perbedaan kepemilikan yang mendasar antara kepemilikan Allah dengan kepemilikan makhluk. Makanya Allah Ta'ala disebutkan dalam hadis ini, di hari kiamat Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya sambil mengatakan, Anal Malik, akulah sang Malik. Mana itu raja-raja dunia, mana itu penguasa-penguasa dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait hadis ini masuk ke dalam hadis sifat. Hadis sifat. Dan hadis sifat ini terbagi, para ulama menjelaskan menjadi dua. Ada sifat zatiyah yang berkaitan dengan zat Allah dan selalu menyertai zat Allah. Ada sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah menginginkan untuk melakukan sifat tersebut, maka Allah melakukannya. Salah satunya adalah sifat al-qabdu dan at-tayyu. Sifat atau perbuatan Allah berupa menggenggam dan melipat. Ini bagian dari sifat ikhtiyariyah atau sifat af'al yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Nah, sebagian kelompok itu mereka menetapkan sifat zatiyahnya Allah. Sifat zatiyah itu artinya Allah itu maha hidup. Kemudian yang berkaitan dengan zatnya Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Nah, itu berkaitan dengan zatnya Allah. Adapun ketika berkaitan dengan perbuatan Allah, yang berkaitan dengan kapan Allah mau Allah melakukannya, mereka menolaknya. Mereka menolaknya karena menganggap kalau kita menetapkan sifat ini, maka itu artinya kita menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka berdalil dengan dalil yang sama dengan yang diucapkan oleh Ahlus-Sunnah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adapun Ahlus-Sunnah wal Jamaah,
menetapkan sifat-sifat tersebut, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, di antaranya adalah menggenggam dan melipat dengan tangan kanan Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Ahlu sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya maupun yang ditetapkan oleh Rasul utusannya. Di sini Nabi menetapkan hal tersebut, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait ayat-ayat sifat ini, entah itu sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah atau berkaitan dengan kehendak atau perbuatan Allah ini, yang dimana sebagian kelompok, sebagian ulama bahkan mereka mengingkari hal ini karena mereka memahami kalau menetapkan hal tersebut akan menyamakan Allah dengan makhluknya, sehingga harus dinafikan atau digeser maknanya ke makna yang lain, ke makna yang jauh. Artinya kita memahami menggenggam. Apa yang kita pahami? Menggenggam kan? Nah, tetapi caranya itu kita tidak mengetahuinya. Bagaimana Allah menggenggam kita tidak mengetahuinya. Kalau boleh menyampaikan sedikit, terkait sifat Allah itu ada dua sisi Bapak dan Ibu. Ada dua sisi. Sisi yang pertama itu bisa kita pahami maknanya. Sisi yang kedua tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita raih seberapapun kita berusaha, yaitu terkait kaifiyatnya, caranya, bagaimananya, itu tidak bisa kita gapai. Yang bisa kita pahami adalah maknanya. Makna dari sifat tersebut. Menggenggam maknanya yaitu menggenggam, meletakkan sesuatu di tangan. Dan kita meyakini Allah memiliki kedua tangan sebagaimana firman-Nya, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Dan Allah memiliki dua tangan yang terbuka lebar, Dia memberikan nafkah atau rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan di antara penetapan sifat tangan ini, di dalam hadis Nabi ini juga disebutkan biyaminihi, dengan tangan kanan Allah. Dan sifat yang lain adalah menggenggam dengan tangan yang hakikat, yang hakikiyah, sesuai dengan keagungan Allah. Jadi makna dari tangan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menggenggam, menyentuh, dan memegang, itu tangan. Tetapi bentuknya, bagaimananya kita tidak tahu, karena kita sendiri semua ini belum pernah melihat Allah. Bagaimana kita berani menetapkan tangan Allah itu seperti tangannya kita? Tidak bisa, karena kita tidak pernah melihat Allah Ta'ala. Dan yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah lafadznya dan maknanya. Adapun bagaimana tangan Allah, bagaimana Allah menggenggam, bagaimana Allah melipat langit, itu kita tidak mengetahuinya karena kita belum melihat Allah Ta'ala. Tetapi dua-duanya wajib kita imani dan kita tetapkan sebagaimana Rasul menetapkan hal tersebut. Selesai. Karena hal ini menjadi perselisihan yang sangat pelik di kalangan ahlu sunnah dengan orang-orang yang berseberangan karena perbedaan metode yang mendasar seperti ini. Ahlu sunnah sederhana Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Para sahabat itu mereka sangat sederhana dalam memahami ayat-ayat sifat. Ketika Nabi menyebutkan hadis ini, para sahabat langsung memahami maknanya. Karena mereka orang Arab dan diajak bicara oleh Nabi disampaikan dalam bahasa Arab juga. Maka mereka tidak mempertanyakan makna dari yaqbidu, Allah menggenggam. Menggenggam itu apa wahai Rasulullah? Tidak, karena mereka paham. Sama seperti kita saat ini, ulun ajak bicara pian dalam bahasa Indonesia, silahkan berdiri. Apa ada yang mempertanyakan apa itu makna berdiri? Tidak ada kan? Kita semua langsung paham karena itu bahasa kita semua. Bahasa kita berataan. Jangan tersenyum. Tiba-tiba ada yang menangis. Nah, artinya kita paham bahasa-bahasa kita sendiri. Begitu pula para sahabat zaman dulu. Mereka orang Arab, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab,
Bahasa nabinya bahasa Arab karena nabinya bagian dari mereka sendiri. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan tentang ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, mereka tidak perlu bertanya lagi. Mereka tidak menanyakan apa itu makna menggenggam. Tidak ada. Apa itu makna melipat? Karena mereka langsung memahami. Menggenggam itu artinya meletakkan sesuatu di dalam tangan dan menggenggamnya. Melipat itu artinya mempertemukan dua sisi kemudian melipatnya. Nah, yang tidak dipertanyakan oleh para sahabat, maka mereka telah memahaminya dan mereka langsung mengimaninya. Makanya ada sebuah kaidah sederhana namun sangat penting yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika ada yang bertanya bagaimana istiwa. Ingat tadi maknanya dipahami, tetapi bagaimananya, caranya, itu tidak kita ketahui. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala memberikan batas yang jelas terkait sifat Allah Ta'ala. Agar kita mudah memahami dan tidak tergelincir dalam kesalahan. Kata Imam Malik apa? Al-istiwa'u ma'lum. Kata istiwa itu maklum, dipahami. Secara yang pertama ini, maknanya. Makanya tidak ada sahabat bertanya apa itu istiwa. Karena mereka paham maknanya, apa itu turun, Allah turun ke langit dunia, apa itu turun. Mereka semua memahami maknanya, sama seperti kita memahami berdiri, duduk, turun, dan seterusnya kita paham karena kita menggunakan bahasa kita. Adapun kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Caranya istiwanya Allah itu yang tidak kita ketahui karena kita tidak atau belum melihat Allah dan tidak ada keterangan terkait bagaimana Allah turun. Kemudian batas yang berikutnya kata Imam Malik adalah wal imanu bihi wajibun, dan mengimani makna dan kaifiyat tersebut merupakan kewajiban bagi kita semua. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana merupakan perbuatan yang diada-adakan di dalam agama. Karena para sahabat tidak mempertanyakan kepada Nabi SAW bagaimana Allah menggenggam, bagaimana Allah melipat langit, tidak dipertanyakan oleh sahabat Nabi SAW karena mereka tahu itu sudah di luar kapasitas Nabi SAW. Begitu pula kita di sini, kita mengimani dan kita boleh bertanya tentang sifat Allah, tapi menanyakan apa? Makna. Kita menanyakan maknanya, kita belajar makna, tetapi kita tidak bisa menanyakan tentang bagaimana sifat di antara sifat-sifat Allah. Termasuk hal ini, maknanya kita pahami, jelas Allah menggenggam, dan menggenggamnya Allah itu tidak sama dengan menggenggamnya makhluk, tetapi makna menggenggam itu meletakkan sesuatu di tangan, kemudian mengumpulkan tangan, jari-jari ke dalam tangan, itu artinya menggenggam. Atau begitu pula melipat, artinya mempertemukan dari dua sisi dengan tangan, itu artinya melipat, tetapi bagaimananya itu dikembalikan kepada hanya Allah yang mengetahui sifat-sifatnya. Baik, demikian yang dapat disampaikan pada malam hari kali ini. Semoga ada manfaat yang diambil dari kajian kita. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya semoga Allah panjangkan usia kita dan tetapkan niat dan semangat kita untuk terus menggali ilmu agama Allah. Kita akan membahas tentang nama Al-Aziz Al-Hakim, tentang kemuliaan Allah Ta'ala pada pembahasan berikutnya. Baik, ada pertanyaan. Afwan Ustaz, tolong diulang pengertian dari makna al-mu'min. Makna al-mu'min tadi disebutkan adalah yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan kezaliman sedikit pun dari Allah Ta'ala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah al-mujir, yang memberikan perlindungan. Kita berlindung kepada Allah dan Allah memberikan perlindungan dari rasa takut kita ini. Itu makna yang kedua. Kemudian
Mana tadi? Ada 6 makna yang sebenarnya keenam makna ini saling berkaitan dengan yang lain. Yang ketiga adalah dialah Allah yang membenarkan orang-orang beriman ketika mereka mentauhidkan atau melaksanakan menunaikan tauhid kepadanya. Kemudian yang keempat adalah dialah yang bersaksi atas keesaan dirinya. Bersaksi atas keesaan dirinya. Kemudian yang kelima, dialah yang menjadikan janjinya kepada hamba-hambanya menjadi kenyataan. Kemudian yang terakhir adalah dialah al-mu'min, dialah yang menjadikan persangkaan hamba-hambanya tentang dirinya menjadi kenyataan. Wala yukhayyibu amalahum, dan dia tidak mengecewakan harapan hamba-hambanya. Artinya kembali lagi kepada makna memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Merasakan rasa aman bahwasanya Allah tidak akan memberikan kezaliman, Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita semua. Allah memberikan rasa aman terkait janjinya, bahwasanya janjinya pasti ditepati. Allah memberikan rasa aman terkait balasan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertauhid. Artinya kembali kepada rasa aman yang diberikan kepada makhluknya. Itu terkait 6 makna dari al-mu'min yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Baik, demikian kajian kita kepada hari kali ini, dan kemungkinan pekan depan malam Ahad kemungkinan tidak ada kajian karena kami ada safar, sehingga mungkin pekan berikutnya atau 2 pekan berikutnya baru diadakan, nanti akan diberitahukan melalui pihak DKM. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.